Melda Setiawan dengan NIM 43040190124. Di sini saya akan membuat video yang telah ditugaskan oleh dosen saya, yaitu Bu Wida. Judul videonya adalah Prinsip-prinsip Perkembangan pada Manusia. Pertama-tama, sebelum lanjut ke prinsip-prinsip perkembangannya, saya mau menyinggung sedikit tentang perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Sebenarnya keduanya itu berbeda walaupun tidak bisa berdiri sendiri gitu. Nah, pertama, pertumbuhan itu selalu berkaitan dengan kuantitatif atau sesuatu yang bisa diukur atau hal fisik. Contohnya itu kayak pertambahan tinggi badan, pertambahan berat badan, ukuran lingkar kepala, ukuran pinggang, pertambahan ukuran otak, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya perkembangan itu tuh terkait dengan hal psikis atau kualitatif, sesuatu yang kayak nggak bisa diukur. Contohnya itu kayak perkembangan emosi, sosial, cara seseorang mempersepsikan sesuatu, cara anak menangkap atau memahami pelajaran, cara seseorang mengkonsepkan sesuatu, pokoknya hal seperti itu. Nah, prinsip-prinsip perkembangan itu telah dinyatakan oleh beberapa ahli itu. Nah, yang pertama saya mau bahas pendapatnya Harlock. Oke, lanjut lagi. Yang pertama, menurut Harlock, prinsip-prinsip perkembangan yang akan dibahas oleh Harlock ini mutlak dan pasti terjadi pada setiap anak. Apa aja sih? Nah, adanya perubahan. Perubahan di sini terbagi menjadi beberapa macam. Kenapa perubahan termaksud prinsip perkembangan? Karena pada dasarnya nggak ada setiap anak yang statis atau diem aja. Sejak kita masih dari dalam proses pembuahan atau masih benih sampai kita meninggal nanti, kita akan terus mengalami perubahan. Nah, perubahan ini apa aja? Satu, perubahan ukuran. Perubahan ukuran ini terkait dengan hal-hal yang bisa diukur. Contoh, pertambahan tinggi badan, berat badan, terus organ dalam, misalnya kayak tadinya hati kita cuma seujung kuku terus makin besar gitu. Ya tapi ya kayak ada batasnya juga sih. Terus habis itu yang kedua, adanya perubahan mental. Perubahan mental ini terkait dengan penalaran, terus imajinasi, persepsi, emosional gitu-gitu. Nah, terus yang ketiga ada proposisi. Proporsi itu kayak ukuran. Misalnya, apakah ukuran kepala seseorang dengan tubuhnya seimbang atau rata gitu. Terus yang keempat, hilangnya ciri lama. Hilangnya ciri lama ini misal, seorang anak tadinya memiliki sifat egosentris. Namun seiring berjalannya waktu, sifat egosentris itu berubah dan berganti menjadi prososial. Nah, terus yang kelima atau yang terakhir dari ciri perubahan itu tumbuhnya ciri baru. Ciri baru kan tadi contoh ciri egosentrisnya udah hilang tuh. Nah, dia berganti menjadi sifat prososial. Nah, B. Perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Gimana sih maksudnya? Jadi, saat seorang anak masih kecil, lingkungan sangat berpengaruh pada dia sampai dia dewasa nanti. Misal, mempengaruhi proses belajar anak itu, cara dia memahami sesuatu, kayak sifat dasar anak itu nggak bakalan hilang. Itu bakalan terus ada, kayak kebiasaan dia, itu bakalan terus berlanjut, nggak bakal hilang. Terus, kalau misalnya kita mau mengubah seorang anak, itu kayak dari semakin kecil kita mau mengubah dia menjadi seperti apa, itu justru semakin berpengaruh karena saat dia semakin dewasa, itu semakin tidak bisa diubah. Dosen saya juga pernah bilang, kayak misalnya seorang anak itu pada dasarnya udah punya cetak biru. Nah, cetak biru ini gak bisa dihilangin teman-teman, bisanya itu cuman lebih menebal atau lebih menipis. Cetak biru itu yaitu sifat dasar awalnya. Yang C, perkembangan merupakan hasil kematangan dan proses belajar. Ini tuh maksudnya gimana sih? Nah, misal kayak seorang anak itu sudah punya bekal warisan dari gen orang tuanya. Nah, dengan proses belajar atau afilisasi, anak itu akan kayak memprosesnya dan terus berkembang. Misal, kayak kalau kita mengajarkan anak pada masa pekanya, dia akan lebih cepat menangkap pelajaran tersebut.
Jadi dengan bekal gen yang sudah diwariskan. Misalnya nih, seorang anak dia udah punya gen atau potensi bawaan. Nah, terus potensi itu terus diasah. Nah, oleh karena itu potensi itu pun berkembang gitu. Oke, selanjutnya ada D. Pola perkembangan dapat diramalkan. Nah, di sini saya bacain aja ya, karena saya nggak ngerti. Dalam perkembangan, motorik akan mengikuti hukum klepalokaudal, yaitu perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh dan kepala ke kaki, berarti bahwa kemajuan dalam struktur dan fungsi pertama-tama terjadi di bagian kepala, kemudian ke badan, terakhir ke kaki gitu. Nah, terus yang E, pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Karakter yang dapat diramalkan ini berlaku baik untuk perkembangan fisik maupun mental. Semua anak mengikuti pola perkembangan yang sama dari satu tahap menuju tahap berikutnya. Perkembangan bergerak dari tanggapan yang umum menuju tanggapan yang lebih khusus. Perkembangan berlangsung secara berkesinambungan sejak dari pembuahan hingga kematian. Berkesinambungan memiliki arti bahwa setiap periode perkembangan akan berpengaruh terhadap perkembangan selanjutnya. Jadi kayak misalnya udah ada nih tahap-tahap perkembangan, misalnya kayak kalau bayi dari dia bisa ngerangkak sampai dari dia telungkup gitu sampai dia bisa berlari atau berdiri, itu tuh kayak harus dilalui setiap fasenya supaya bisa berkembang ke tahap selanjutnya. Nah, terus yang F, terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Di sini, walaupun pola perkembangan sama bagi setiap anak akan mengikuti pola yang dapat diramalkan dengan cara kecepatannya sendiri. Jadi kayak setiap anak punya kecepatannya tersendiri-sendiri. Beberapa anak berkembang dengan lancar, bertahap langkah demi langkah, sedangkan lain bergerak dengan kecepatan melonjak, dan pada anak lain terjadi penyimpangan. Jadi meskipun itu dialami semua anak, tapi ada yang dia tuh pas, ada yang dia lebih melonjak atau lebih cepet, ada yang dia terjadi penyimpangan, kayak misalnya yang autis gitu. Nah, terus yang terakhir, setiap tahap perkembangan memiliki bahaya yang potensial. Gimana sih maksudnya? Maksudnya, pola perkembangan tidak selamanya berjalan mulus. Ya dong, pada setiap usia mengandung bahaya yang dapat mengganggu pola normal yang berlaku. Beberapa hal yang dapat menyebabkan antara lain dari lingkungan anak itu sendiri. Bahaya ini dapat mengakibatkan terganggunya penyesuaian fisik, psikologis, dan sosial. Sehingga pola perkembangan anak tidak naik tapi datar, artinya tidak ada peningkatan perkembangan dan dapat dikatakan bahwa anak sedang mengalami gangguan penyesuaian yang buruk atau ketidakmatangan. Peringatan awal adanya hambatan atau berhentinya perkembangan tersebut merupakan hal yang penting karena memungkinkan pengasuh segera mencari penyebab dan memberi stimulasi yang sesuai. Maksudnya gimana sih? Jadi setiap perkembangan itu memiliki bahaya, misalnya kayak di usia 2 tahun atau berapa harusnya anak tuh udah bisa berbicara, tapi kalau misalnya dia belum bisa atau katanya cuma sebatas itu aja, kayak cuman mama, papa, itu tuh berarti ada yang bermasalah dengan si anak, dan orang tua atau pengasuh yang mengawasi anak itu harus lebih tanggap dan mencari tahu apa yang salah dengan anak ini sehingga bisa ditangani lebih cepat gitu. Nah, terus pendapat lain menyatakan bahwa prinsip-prinsip perkembangan individu yaitu 1. Perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Betul, kayak tadi dari pembuahan sampai tutup usia. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling berhubungan. Benar, karena mereka saling terkait dan kayak proses itu harus dilalui gitu. Yang ketiga, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Yang keempat, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Yang kelima, setiap individu normal akan mengalami tahapan perkembangan. Dan yang keenam, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu, kayak cara dia dididik, cara pengajaran atau stimulus yang diberikan. Yang ketujuh, bagaimana pola atau arah perkembangan individu. Selanjutnya ada menurut Paul Belts. Menurut Paul Belts ada 6 prinsip perkembangan. Yang pertama, perkembangan berlangsung sepanjang hayat dari masa pranatal sampai tutup usia. Yang kedua, perkembangan ditandai dengan kesempatan memilih suatu pengalaman dan mengabaikan kesempatan pengalaman yang lain. Prinsip ini mendedikasikan bahwa perkembangan manusia selalu disertai oleh dua hal, yang prinsip memperoleh sesuatu atau kehilangan sesuatu. Nah, terus yang ketiga, pengaruh faktor biologis dan sosio-budaya bersifat relatif terhadap perkembangan. Jadi, di antara dua ini nggak ada yang bisa dipastikan mana yang lebih dominan.
Nah, terus yang keempat, perkembangan manusia melibatkan berbagai stimulus internal maupun eksternal. Stimulus internal yaitu rangsangan yang berasal dari dalam diri individu, misalnya motif, minat, bakat. Nah, kalau stimulus eksternal itu yang berasal dari luar, misalnya contoh hadiah, dikasih gift, award, dan lain-lain gitu. Nah, terus yang kelima, perkembangan manusia bersifat fleksibel dan berubah-ubah. Manusia dapat berkembang sesuai dengan keinginan, motif, maupun dorongan dari dalam diri, dan juga dapat berkembang setelah menerima pengaruh dari luar atau rangsangan dari orang lain gitu. Nah, yang terakhir, menurut Paul Belts, ada perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh konteks sejarah dan sosial budaya. Jadi, perkembangan itu tidak terlepas dari masa lalunya. Individu dilahirkan dan dipelihara oleh orang tuanya, mereka mendidik, mengajar, dan membina anak-anaknya. Pokoknya apa yang terjadi pada perkembangan seseorang itu nggak lepas dari masa lalunya atau sejarahnya gitu. Selanjutnya ada menurut Jean Piaget. Menurut Piaget, prinsip perkembangan terbagi menjadi 4. Yang pertama, setiap tahap perkembangan manusia dilakukan untuk upaya mencapai keseimbangan hidup. Yang kedua, perkembangan dipengaruhi oleh perkembangan sebelumnya dan mempengaruhi perkembangan berikutnya. Yang ketiga, tahap-tahap perkembangan manusia itu bersifat universal. Yang keempat, atau yang terakhir, setiap tahap perkembangan sebagai proses menjadi sebagai integratif atau being process. Nah, yang terakhir ada menurut Miller. Menurut Miller, prinsip perkembangan ada 5, yaitu yang pertama, nature. Perkembangan bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal atau nature, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal atau nurture. Yang kedua, ada kuantitatif, yaitu ukuran atau perubahan fisik. Yang ketiga ada normatif, yang keempat ada kesinambungan, dan yang kelima adanya progresif. Tapi gak semua manusia yang kayak gitu, ada yang perkembangannya terhambat atau malah progresif, yang justru ada yang regresif, yang mengalami penurunan gitu. Nah, jadi kalau perkembangan yang normal itu progresif, tapi kalau misalnya regresif berarti itu perkembangannya nggak normal gitu. Nah, kesimpulan dari semua yang saya bacakan atau pendapat para ahli itu adalah perkembangan berkaitan dengan perubahan kualitatif dan kuantitatif, merupakan deretan progresif dan perubahan teratur dan koheren, yaitu bertumbuh dan pertambahan. Kalau misalnya enggak, berarti belum sesuai. Terus perkembangan itu membimbing kita maju, bukannya mundur. Nah, teratur dan koheren menunjukkan adanya hubungan antara perubahan yang sebelumnya dan sesudahnya. Jadi perkembangan itu saling berkesinambungan, saling bersatu. Nggak bisa kalau yang sebelumnya nggak terjadi. Misalnya yang sebelumnya mempengaruhi yang sekarang, dan yang sekarang akan mempengaruhi yang berikutnya, gitu aja terus. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin terlalu banyak kesalahan dari ucapan tadi, terus banyak juga yang baca dari HP karena saya sebenarnya kurang paham dari materinya. Ya udah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.